Salah satu tantangan kalau kita motret ya, dengan lensa 18-35, berat pasti. Dulu saya pernah motret pakai lensa 70-200 L series f2,8, ringnya merah ya, lensanya putih. Itu karena wedding kan kadang-kadang 6 jam, 8 jam, itu saya nyangklong terus, itu sampai bahu kanan. Ini saya cedera, jadi sampai setahun itu saya nge-treatment nggak mau membawa lensa atau tas atau kamera selama saya motret. Makanya pada waktu itu adalah Nina. Nina masuk jadi asisten saya. Puasa hari ke nggak tahu nih. Tapi saya ada di area sekitaran Taman Sari ya. Saya kepengen ngajak teman-teman semua motret ke, jadi nanti kita akan muterin benteng ya. Saya malah nggak ngerti nih nama pelengkungnya apa ya. Wijilan, Pelengkung Gading, ini nggak tahu deh. Tapi hari ini saya akan motret dengan lensa 18-35 karena ya saya pikir kalau lagi traveling, travel shoot akan paling bagus kalau pakai lensa yang zoom ya, sehingga saya bisa motret detailnya, motret orangnya, street fotografinya saya bisa ke foto semua. Jadi let's go, kita jalan-jalan guys. Saya kepengen motret pelengkung ya. Jadi sekarang pakai ISO 100. F-nya saya bikin di 7,1, kemudian 1/80 ya. Kita coba ya. Saya pakai manual priority ya, jadi bukan AV ataupun TV. Ternyata diafragmanya bisa sampai 8 kayaknya, jadi lebih sharp nantinya. Dari lengkung-lengkung ini keren sih kalau kita bisa dapat angle-nya yang pas ya. Terus ya ini saya bisa jual nih. Foto ini saya bisa dijual di Shutterstock sama di Adobe Stock. Ini juga bisa. Asal tuh movement barber and coffee ini jangan sampai kelihatan. Saya mungkin perlu bikin angle yang lebih, ya kurang lebih begini mungkin ya. Kita coba ya. Sekarang sih posisinya jam 1:10 ya. Saya mau motret 1 jam buat ngabuburit. Ntar kalau lama-lama aus deh. Jadinya kita coba. Yang bisa dijual, alhamdulillah. Yang nggak bisa dijual, yo wes, nggak apa-apa. Kita foto dulu. Terbangnya keren. Dindingnya keren guys. Beladus nggak karuan. Tapi kita bikin dia dengan angle yang berbeda biar kesan travelnya muncul ya. Kasih negatif space sedikit. Ini gimana caranya motret ya. Sudut sini ini keren. Karena kelihatan kuno kayak film-film hantu. Sesekali sih kalau lihat arsitektur kayak begini ya, menarik banget kalau misalnya kadang-kadang tuh ada sisi menariknya ketika dia tuh nggak dipugar gitu, karena kesan tuanya kelihatan. Tapi walaupun jadi spooky, saya nggak ngerti kalau untuk tourism mungkin harusnya lebih diperhatikan mungkin ya.
Saya ajak teman-teman jalan-jalan sebentar ya, liatin area di dalam benteng keraton, karena sekarang udah dipugar. Jadi beberapa rumah-rumah udah mulai diungsikan lah. Satu sisi mereka harus pergi, tapi sisi baiknya ya jadi kelihatan lebih rapi. Dan putar-putar Jogja paling enak naik motor guys. Jadi kalau misalnya teman-teman ke Jogja jalan-jalan ya, paling pas itu adalah dengan naik motor, sewa aja. Oke, saya sekarang di Jalan Basahan, jadi ada beberapa struktur tembok benteng keraton yang baru yang pengen saya foto. Kita akan mainan zoom lens ya. Saya masih pakai ISO 100 guys, dan luar biasanya adalah diafragmanya saya dapat f20. Ini kalau cuacanya nggak terang banget, nggak mungkin dapat segini. Oke. Saya pernah motret kayak begini persis, tapi di gedung, ini di Hong Kong. Ini bisa jadi tekstur yang lucu nih. Nice guys. Saya pakai ISO 100, kemudian shutter speednya 1/125, dengan diafragma sampai 20. Jadi kalau teman-teman pakai diafragma 20, udah jelas extra sharp guys. Monggo Bu, pareng. Kita jalan lagi ya guys. Saya belum pernah yang lurus mentok ke sana sih. Aku pengen coba. Rumah-rumahnya kecil-kecil, kampung, kelihatan sangat permai. Cuman sekarang udah mulai banyak yang dijual. Ya saya nggak ngerti karena mungkin juga penduduk aslinya juga udah nggak ada kali ya. Atau mungkin karena rumor akan diganti tata ruang dalamnya, jadi mungkin banyak yang kepengen pindah aja lah gitu ya. Kita akan jalan terus dan motret lagi guys. Salah satu keunggulan lensa 18-135 ini ya kompatibel banget sih kalau buat jalan-jalan. Jadi kalau teman-teman suka travel shot, enak pakai ini. Ini kita foto cantik nih di sini. Oke. Sekarang kita ada di namanya bangunan cagar budaya, nggak boleh naik. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dulu waktu saya SMP, saya masih bisa naik nih, tapi yang di Gading, Pelengkung Gading, saya masih bisa naik. Tapi ini bagus banget, kita foto. Lensa ini kalau yang bukan nano, ini sebenarnya murah gitu. Dan sekitar 1,5 juta udah dapat ya. Dan beratnya itu enteng. Cuman kalau misalnya yang nano, ini yang punya saya nih yang nano ini 3,5 juta waktu saya beli. Ini bodinya berat dan tapi memang kualitasnya lebih bagus. Kalau saya kan punya lensa kan dua ya, satu lagi 22 mili. Ini kalau buat kayak tadi kita muter-muter travel jalanan gitu,
repot sekali sih, karena nggak bisa maju mundur ya. Tapi kalau ini, kalau misalnya kemarin saya motret untuk tropical, untuk Shutterstock Home, untuk Shutterstock Tropical gitu, pakai ini enak banget. Dimana kita pergerakan tuh mobilitasnya sangat rendah gitu. Tapi kalau mobilitasnya tinggi ya, sebaiknya pakai lensa zoom ya, 18-135. Ini kenapa saya suka lensa ini, karena dari yang mulai wide sampai yang zoom. Memang wide-nya nggak sampai kayak, kan ada yang 14 mili, 15 mili ya, ini kan 18 ya. Selisih 3 mili itu meters banget. Dan zoom-nya pun bukan sampai yang 200-300, ini cuma 135, tapi sudah lebih dari cukup, karena pada waktu saya ke Bromo, saya ke Jepang, saya pakai ini gitu. Jadi waktu itu saya di Kyoto, saya motret, waktu itu ke mana sih ya, ada satu kuil, itu jarak jauh gitu, itu shape-nya bagus banget, dan alhamdulillah foto itu udah laku, gitu, terjual 2 minggu setelah saya pulang ke Indonesia. Nah, kalau buat teman-teman yang kepengen punya kamera pertama kali, saran saya lens sakit itu jangan disia-siakan, karena lens sakit itu kan sebenarnya 18-55 range-nya ya. Kalau misalnya kameranya itu tidak full frame, kita menyebutnya dengan kamera APS-C, itu 18 itu dikalikan 1,6. Jadi mungkin bisa 23, 25, saya nggak ngerti angka perkaliannya berapa ya. Nah, 55-nya dikalikan 1,6 juga, jadi bisa dapat sekitar mungkin 70-80-an mili. Jadi sebenarnya sudah cukup bagus gitu. Jalan sekitar mungkin 1-2 menit dari tadi jalan basahan ya, kalau nggak salah. Akhirnya nyampe ke alun-alun utara. Sekarang dipagerin. Kalau dulu saya bisa nonton sekaten, jadi bisa beli kapal otok-otok yang harga 5 ribuan itu. Sampai kemarin saya nonton di YouTube, ada pembahasan secara fisika bagaimana kapal otok-otok itu bisa berjalan. Luar biasa. Ini kalau di sini pagi, ini ada satu leker, namanya leker Pak Min. Itu tetangga saya sih. Dia jualan di sini. Nah, kemarin salah satu putri Sultan itu ada lagi viral, dia belanja di sini sama leker tersebut gitu. Jadi, dan banyak pedagang apa namanya, kayak kalau nggak pas lagi nggak puasa ya, nasi kuning, terus nasi ramesan di sepanjang jalan ini. Kalau alun-alun utara, pasti teman-teman paling gampang kalau masuk lewat sebelah sana. Itu di sana ada Malioboro. Nah, ini adalah gedung kantor pos, terus kemudian Bank Indonesia, Museum Sono Budoyo di sebelah sekitaran sini. Jadi keraton. Nah, keraton itu ada 2 pintu ya. Jadi ini adalah pintu depan. Ini masuk nih. Ini keratonnya di sini. Tapi saran saya kalau misalnya teman-teman mau traveling, keratonnya yang sebelah sana. Itu ada kayak museum kereta di sebelah kanan jalan. Nah, teman-teman masuk tuh. Itu keren banget areanya situ. Oke. Nah, ini Museum Sono Budoyo. Ini kalau malam suka banyak pertunjukan. Teman-teman perlu nonton nih di sini. Kita lurus ya. Kita lewat Pelengkung. Daerah Wijilan namanya. Itu adalah sentra gudeg-gudeg yang ada di Jogja. Oke. Nah, ini namanya Wijilan. Masuk Pelengkung. Nah,
Nah, ini sentra gudeg-gudeg nih teman-teman di sini. Jadi silakan belanja gudeg-gudeg di sini. Kalau buat saya pribadi sebenarnya hampir semua gudeg rasanya sama ya. Ya suka-suka kita aja deh mau yang flavor kayak apa gitu. Kocomoto ne tibo. Oke. Nah, oke, sudah sampai di Sapulu Coffee guys. Ini jendela. Selamat siang Martini. Martini. Ini namanya Dennis. Dia adalah bosnya ikan cupang yang ada di sini. Reviewnya, kalau dari pemotretan kali ini ya, itu memang pemotretan di jalanan itu nggak gampang gitu. Jadi kita harus bernegosiasi tadi ketika saya di jalan yang pertigaan tadi itu, saya harus minta izin ke ibunya yang punya rumah karena untuk parkir. Jadi kita harus mau bertegur sapa dengan orang. Ketika naik motor, kalau teman-teman traveling ke Jogja, saran saya sih naik motor sih. Itu paling pas ya, kecuali mungkin jauh-jauh sampai Gunung Kidul. Kalau misalnya Gunung Kidul tapi dalam cuaca yang pas, masih oke. Tapi kalau masih kota-kota, saran saya motor adalah solusi yang terbaik. Dan sewa motor di Jogja itu range-nya mungkin dari mulai 80.000 sampai 125.000 ya, tergantung seasonnya dan lain sebagainya. Foto-fotonya akan segera saya edit. Saya menggunakan Lightroom Mobile ya. Jadi Lightroom itu bisa dipakai di handphone saya. Saya pakai iPhone 13 dan saya pakai iPad jadul lah ya. Ini iPad 9. Jadi iPad generasi terakhir yang masih ada pencetannya, di mana menurut saya sudah lebih dari cukup. Kapasitasnya juga cuma 64 GB. Jadi setelah saya edit, saya hapus semuanya. Kalau memang teman-teman nggak punya kamera, bisa pakai handphone. Handphone tuh sekarang bagus-bagus, mau merek apapun sih, dari Android, Samsung, OVO, Vivo, Infinix, iPhone, apapun ya. Cuman kalau saran saya, sebelum teman-teman memotret dengan handphone, itu teman-teman lap dulu lensanya. Karena lensa itu kadang-kadang kepegang jari, kita habis makan gorengan dan sebagainya, ada sidik jarinya itu bikin blur gitu. Lalu kalau pakai handphone, misalnya kan ada zoom nih. Zoom itu jangan di zoom pakai swipe begini. Itu kalau motret biasanya nanti hasil zoomnya tidak sesuai dengan kemampuan optical zoom si handphonenya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada lensa kayak setengah, 1, 2, 3, itu pakai aja itu. Jadi teman-teman misalnya pengen zoom nih, teman-teman pakai lensa 3. Kok ternyata kurang dekat gitu. Teman-teman yang maju, teman-teman yang mendekati objeknya. Tapi jangan di zoom lagi, karena kalau di zoom lagi, dia melebihi kekuatan optical zoom-nya, dan dampaknya fotonya akan blur, rusak, noise, dan lain sebagainya. Kalau noise, kalau untuk street photography masih oke ya, tapi kalau untuk jualan foto di microstock, saya rasa akan langsung ketolak gitu. Ada e-book fotografi yang bisa teman-teman baca ketika teman-teman pengen belajar tentang caranya motret pakai handphone, pakai smartphone. Saya ajarin komposisinya, saya ajarin gimana teknik pengambilannya, terus gelap terang yang nguncinya segala macam, fokusnya itu saya ajarin di e-book fotografi. Kalau misalnya punya handphone, jangan disia-siain sih. Jadi apalagi handphonenya yang udah keren-keren ya, harganya mungkin sampai 10 juta, 26 juta. Kemarin ada ipar saya barusan beli iPhone 17 Pro Max katanya sampai seharga NMAX, kata dia bilang begitu. Jadi ya manfaatkan. Nah, salah satu cara memanfaatkannya adalah dengan kita berjualan di microstock. Saya berjualan di Shutterstock, saya pakai 2 platform sekarang. Saya pakai Shutterstock dan saya pakai Adobe Stock. Saya cerita pengalaman saya di Shutterstock ini di 2 e-book saya. Jualan foto dengan Shutterstock sama Shutterstock. Ini ada technical, ada caranya submission, keywordnya seperti apa, lalu komposisinya juga seperti apa, yang sekiranya komposisinya ini secara fotografis bagus, tapi secara dari sudut pandang calon pembeli, bayar juga bagus. Karena kalau komposisinya jelek,
fotonya jadi biasa. Tapi objek yang sederhana aja, kalau misalnya komposisinya bagus, itu jadi ciamik. Terima kasih teman-teman udah nemenin saya motret di dalam benteng. Jadi nanti kalau pas mampir ke Jogja, sempetin susur benteng. Itu sekarang kita bisa putar satu benteng itu dari dalam gitu. Kalau dulu mungkin agak susah ya karena ada traffic segala macam. Cuman sekarang trafficnya jadi lebih smooth. Teman-teman bisa naik motor pelan-pelan ya. Hati-hati di situ banyak anak-anak, banyak orang tua yang kadang-kadang ke musola, ke masjid dan sebagainya. Jadi pelan-pelan aja. Dan tetap menghormati budaya setempat. Jadi kalau di Jogja itu sebenarnya ya kalau bagus tuh kalau di dalam keraton itu jangan bunyiin klakson lah. Jadi pelan-pelan aja gitu karena kita ada di lingkungan yang orang tuh hidupnya sangat lambat. Jadi keraton Jogja itu apa ya? Harapannya kan permai kehidupannya ya. Maka kehidupan orang-orang di dalam keraton itu sangat sangat lambat lah. Mereka pelan, mereka nggak gerusa-gerusu dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga enjoy liburan ke Jogjanya dan jangan lupa mampir ke 10 Coffee. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di lokasi. So, sampai ketemu di vlog berikutnya.